Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Suara Ferrano Prasetya. Saya dari program studi pendidikan bisnis Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas sebuah materi dalam pelajaran sejarah, yaitu dengan sub materi sejarah dalam konsep ruang dan waktu. Nah, sebelum memasuki lebih dalam, saya akan menyinggung sedikit mengenai apa sih itu sejarah. Sejarah itu sendiri merupakan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau dan pada ruang dan waktu tertentu. Nah, dalam kehidupan sebuah manusia tak luput dari yang namanya sejarah. Sejarah itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa seperti itu? Karena dalam sebuah kehidupan tentunya dalam melangkah ke depannya kita akan memperhatikan sejarah yang terjadi di masa lampau. Contohnya seperti ini. Kita dapat mempelajari sejarah-sejarah perjuangan negara Indonesia dalam memerdekakan negara ini. Nah, dari hal itu kita dapat belajar bagaimana kita mempertahankan kedaulatan negara kita dengan menerapkan nilai-nilai patriotisme dan nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak didik kita atau anak-anak penerus bangsa. Kemudian, kita akan memasuki mengenai konsep ruang dan waktu. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep ruang. Nah, konsep ruang itu apa sih? Konsep ruang itu merupakan medium dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk lebih jelasnya, ruang itu sendiri bisa dibilang merupakan suatu tempat di mana terjadinya peristiwa ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Konsep ruang juga dapat diartikan sebagai konsep di mana paling melekat terhadap waktu. Nah, secara umum itu sendiri penjelasan konsep ruang dalam sejarah itu dapat Bapak jelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, ruang itu adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam perjalanan waktu. Contohnya seperti ini. Kita dapat mengetahui proses-proses perjuangan negara Indonesia, contohnya peristiwa perang Bandung Lautan Api. Nah, kita dapat tahu peristiwa itu terjadinya kapan dan tempatnya di mana, karena sejarah itu juga meliputi ruang dan waktu tertentu. Kemudian, penelahan suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktunya tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Gak mungkin kan dalam sebuah sejarah kita hanya tahu tempatnya, terus kita nggak tahu tuh waktunya kapan, sama aja itu hanya omongan belaka. Jadi karena sejarah itu merupakan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa yang lampau, maka sejarah itu tak lepas dari konsep ruang dan waktu itu sendiri. Nah, tentu selanjutnya itu ada saat waktu menitikberatkan terhadap aspek kapan peristiwa tersebut terjadi, maka konsep ruang itu sendiri menitikberatkan pada tempat di mana peristiwa itu terjadi. Nah, seperti Bandung Lautan Api, habis itu kayak perjanjian KMB, sidang BPUPKI, itu merupakan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau di negara kita ini, karena pada masa-masa tersebutlah mulai proses-proses perjuangan negara kita untuk merdeka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep waktu. Konsep waktu sendiri sebenarnya bisa dibilang ada dua makna. Yang pertama ada makna denotatif, yang kedua ada makna konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah merupakan suatu kesatuan di mana detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, serta abad dan seterusnya. Kemudian pada umumnya konsep waktu dalam sejarah itu yang ada itu yang pertama, masa lampau. Masa lampau itu sendiri ialah sebuah masa di mana sudah terlewati. Bisa dibilang itu merupakan masa yang terjadi di masa lalu. Misalnya kayak saya ini, masa lalu saya sekolah di SMK Negeri 7A. Itulah merupakan masa lalu saya. Saya sekolah di mana sebelum saya masuk di kuliah Universitas Negeri Medan. Kemudian
Masa lampau itu sendiri terbuka serta berkesinambungan, di mana apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang ataupun sekarang, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya SMP, tentunya terjadi proses-proses dalam kehidupan. Di situ saya dapat belajar ketika saya SMP, saya bisa dibilang rankingnya itu turun jauh di bawah rata-rata. Nah, dalam hal ini kita dapat memetik sebuah pelajaran. Di SMK kita harus bisa lebih baik dari yang kita di SMP dengan memulai sesuatu yang lebih baik seperti belajar, pergi ke perpustakaan, kerja kelompok, diskusi bareng. Itu merupakan langkah-langkah yang dapat kita ambil dengan mempelajari masa lalu atau masa lampau dalam sebuah sejarah hidup kita. Nah, kemudian sejarah bisa digunakan sebagai modal awal untuk bertindak di masa kini atau sebagai acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya waktu dalam sebuah sejarah? Sejarah sendiri merupakan sebuah ilmu di mana kita mempelajari mengenai sejarah yang terjadi di masa lalu. Secara etimologis, ialah tumbuh hidup serta berkembang di mana akan berlangsung terus tiada hentinya sepanjang masa atau usia. Nah, bahwa juga akan menyebutkan pengertian sejarah beberapa menurut ahli. Yang pertama ada Edward Hadley Carr. Nah, sejarah menurut beliau merupakan proses interaksi di mana serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada, atau suatu dialog tiada henti-hentinya di masa sekarang dengan masa yang silam. Nah, menurut James Banks sendiri, sejarah itu merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sejarah bisa membantu para siswa agar memahami perilaku manusia pada masa lampau serta yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan waktu dengan sejarah. Nah, keterkaitan waktu dalam sejarah itu apa aja sih, Pak? Nah, di sini ada 4 poin yang akan Bapak jelaskan mengenai keterkaitan waktu dengan sejarah. Yang pertama adalah perkembangan. Kenapa dengan perkembangan? Perkembangan itu sendiri bisa terjadi di sebuah masyarakat. Jika berturut-turut masyarakat bergerak dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, dari yang sederhana ke bentuk yang akan lebih kompleks, contohnya itu seperti ini. Ialah perkembangan manusia dari masa lampau hingga saat ini atau sekarang. Nah, Bapak akan contohkan secara singkat mengenai perkembangan ini, yaitu pada perkembangan penggunaan uang sebagai alat transaksi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, pada masa lampau atau pada sejarah yang telah terjadi pada masa lalu, awalnya itu manusia dalam proses mencari kebutuhannya itu mencarinya itu di alam. Nah, dengan pertumbuhan pesatnya manusia, tentunya kebutuhan itu tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, karena persediaan alam itu sangat terbatas. Dalam mengatasi hal tersebut, muncullah sebuah transaksi yang bernamakan barter. Barter itu sendiri merupakan transaksi pertukaran antar barang dengan nilai yang sama. Contohnya seperti ini, ketika Bapak hanya mampu menghasilkan sebuah padi, kemudian ketua kelas kita mampu menghasilkan sebuah daging dengan buruan-buruannya. Nah, di sini dapat kita lakukan transaksi tukar antar barang. Bapak memberi dia padi dan dia memberi Bapak sebuah daging. Nah, inilah yang namanya transaksi barter. Kemudian sesuai perkembangan yang terjadi, muncullah sebuah alat transaksi baru seperti penggunaan kerang, kuda, dan lain-lainnya sebagai alat transaksi. Dan perkembangan selanjutnya kita dapat menemui di mana pertama kali penggunaan uang logam sebagai media transaksi atau alat transaksi yang kita gunakan dalam bertransaksi untuk mendapat kebutuhan kita. Kemudian masuklah masa modern, mana dimulai penggunaan uang-uang kertas untuk transaksi. Kenapa kita lebih banyak menggunakan uang kertas? Dikarenakan lebih efisien daripada uang logam, karena uang kertas sendiri mudah dibawa, lebih ringan, dan lebih fleksibel gitu. Dan kemudian masa ini udah masuk perkembangan di mana uang itu sendiri udah menjadi uang elektronik. Jadi kita hanya membutuhkan sebuah
smartphone atau kartu transaksi seperti kartu kredit, kartu debit, dan lain-lainnya untuk bertransaksi. Nah, itu merupakan contoh dari perkembangan dalam keterkaitan waktu dengan sejarah. Kemudian selanjutnya yaitu ada kesinambungan. Kesinambungan itu sendiri terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melaksanakan adopsi lembaga-lembaga yang lama. Seperti ini, masyarakat sekarang tentunya tetap mengadopsi atau adat-adat yang telah terjadi di masa lampau, karena kita lihat di masyarakat sekarang ini tak luput dari namanya adat-adat yang ada dari zaman dahulu kala. Inilah yang namanya kesinambungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengulangan. Pengulangan itu apa sih, Pak? Bukannya sejarah itu terjadi di masa lampau dan tidak dapat diulang kembali. Nah, itu tidak seperti itu anak-anak sekalian. Pengulangan dalam konsep waktu sejarah ini merupakan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi di masa selanjutnya. Namun itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Contohnya seperti ini. Jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi para mahasiswa, dan itu terjadi kembali pada Presiden Soeharto. Nah, ini dinamakan namanya lengser ke Prambors, di mana terjadi akibat aksi para mahasiswa. Jadi dapat dilihat terjadinya peristiwa pengulangan pada konsep waktu yang sama, yaitu mengenai pelengseran jabatan presiden oleh Soekarno, kemudian terjadi lagi oleh Soeharto. Nah, selanjutnya adalah perubahan. Perubahan itu terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran, sama halnya seperti perkembangan, akan tetapi ada asumsi yang berbeda di perubahan ini, yaitu dengan adanya perkembangan besar-besaran serta dalam waktu yang relatif singkat. Umumnya itu sering terjadi akibat pengaruh dari luar. Nah, contohnya itu seperti apa sih, Pak? Contohnya itu seperti gerakan Padri di Sumatera Barat, di mana menentang kaum adat. Nah, selanjutnya pasti Bapak akan mendapat sebuah pertanyaan, di mana apa sih keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Nah, proses terjadinya sebuah peristiwa serta perubahannya masing-masing itu berlangsung di dalam batas ruang dan waktu. Nah, hal ini menciptakan konsep ruang dan waktu itu tidak dapat dipisahkan dari dalam sebuah sejarah yang terjadi di masa lampau. Nah, suatu kejadian bisa diamati jika berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi manusia. Nah, berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, manusia sendiri merupakan objek utama sebagai pelaku dari sebuah peristiwa itu sendiri. Nah, keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sebuah sejarah atau dalam mempelajari sebuah sejarah, yang pertama adalah konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Kemudian, segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu kejadian. Kemudian, manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Hal ini dikarenakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia tersebut hidup atau beraktivitas. Nah, Pak, ciri-ciri konsep ruang dan ciri-ciri konsep waktu dalam sejarah itu apa sih, Pak? Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Ciri-ciri konsep ruang dalam sejarah itu yang pertama adalah terdapat manusia dalam pelaku peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua, dipengaruhi oleh kekuatan yang berada di luar manusia. Salah satu contohnya itu merupakan kekuatan fisik material, dan kekuatan dimensi alam. Nah, yang ketiga, adanya pengkajian mengenai sebuah peristiwa dan perkembangannya. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri konsep waktu dalam sejarah? Konsep waktu dalam sejarah begitu diperlukan sebagai pengkelompokan di mana berdasarkan waktu, pembabakan maupun periodisasi suatu peristiwa sejarah serta urutan waktunya terjadi peristiwa sejarah dalam bentuk kronologis atau diakronis. Nah, itu merupakan penjelasan singkat Bapak mengenai sejarah dalam konsep ruang dan waktu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang sejarah-sejarah lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.